Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah, kita bisa dipertemukan kembali dalam kajian kitab Tazkiyatun Nufus. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan sebelumnya. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang ikhlas, ya. Kita sudah membahas sampai halaman ke-17 tentang asar-asar ikhlas. Bagaimana para sahabat berdasarkan pemahaman mereka terhadap penjelasan dari Rasulullah, juga berdasarkan Al-Quran, hadis, dan interaksi mereka dengan Rasulullah, juga dari kalangan para tabi'in, bagaimana mereka berinteraksi dengan para sahabat sehingga mereka menyampaikan asar-asar atau kata-kata mutiara yang membahas tentang ikhlas. Nah, insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang niat, tentang hakikatun niyah wa fadluha, tentang hakikat niat dan keutamaannya. Yang memiliki kitabnya silahkan dibuka di halaman ke-18. Hakikatun niyati wa fadluha, hakikat niat dan keutamaannya. An-niyatu laisat qaulul qaili bilisanihi nawaitu. Niat itu bukanlah ucapan seseorang. Laisa qaulul qail, bukanlah ucapan seseorang bilisanihi, dengan lisannya, nawaitu, aku berniat. Jadi bukan sekedar saya ngomong saya mau niat mau ini, bukan. Niat itu bukan sekedar omongan. Ya, memang salah satu gambaran dari niat adalah ketika kita mengucapkan satu ucapan yang menggambarkan sesuatu yang akan kita lakukan. Seperti kita mau pergi kemana atau pergi ke WC misalnya, kita ungkapkan aku mau ke sini, aku mau ke situ, aku mau melakukan ini, melakukan itu. Nah, niat itu bukan sekedar omongan seperti itu. Bal huwa inbi'atsul qalbi yajri majral futuhi minallah. Tapi lebih dari itu, niat adalah inbi'atsul qalbi, dorongan hati, bangkitnya hati. Jadi bangkitnya hati, yajri majral futuhi minallah, yang sejalan dengan futuh dari Allah, pembukaan dari Allah. Jadi niat itu hati tumbuh, hati bangkit, ya, hati terdorong, yang sejalan dengan pembukaan dari Allah, al-futuh. Nah, yang sulit itu di dalam kehidupan sebetulnya bukan kita meniatkan sesuatu, tapi al-futuh. Al-futuh itu terbukanya hati, pikiran untuk melakukan sesuatu dengan segera. Jadi cocoknya ucapan kita dengan peluang yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Itulah niat. Tidak sedikit, sangat banyak bahkan orang berniat untuk sholat, orang berniat untuk haji, orang berniat untuk melaksanakan amal-amal kesolehan, tetapi tidak ada futuh dari Allah. Sebagai gambaran, misalnya ketika Anda sedang belajar atau Anda sedang melakukan aktivitas, bahkan Anda sedang membuka HP misalnya, melakukan hal-hal yang mubah, kemudian azan berkumandang, maka di dalam hati ada ucapan, ada omongan, wah sudah adzan, saya mau sholat. Tapi banyak, tidak sedikit orang yang walaupun hatinya sudah mengatakan saya mau sholat, tetapi dia tidak bangkit untuk melakukan sholat itu. Itu artinya omongan hatinya, ucapan lisannya tidak sesuai, tidak seiring dengan futuh dari Allah. Makanya kita didorong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Fatihah misalnya, kita selalu dimotivasi atau didorong untuk selalu meminta pertolongan kepada Allah.
Kita mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu ya Allah nasta'in. Kami memohon isti'anah, memohon i'anah, memohon pertolongan. Nah, pertolongan inilah, hidayah inilah yang tadi disebut dengan futuh, ya, terbukanya kesempatan, peluang untuk kita berbuat baik. Jadi tidak cukup ucapan dalam hati, sebab tidak sedikit orang yang hatinya meniatkan sesuatu, mengatakan sesuatu, tapi tidak sejalan dengan futuh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqad tatayassara fi ba'dil awqati, maka kadang-kadang, maka sungguh tatayassara, mudah, fi ba'dil awqati, pada satu waktu, pada sebagian waktu adanya niat itu mudah. Wa qad tata'adzara fi ba'diha, dan kadang-kadang sulit. Wa man kana al-ghalibu ala qalbihi amruddin tayassara alaihi fi aktsaril ahwali ihdarun niyati lil khairati. Maka siapa yang hatinya al-ghalib, kana al-ghalib ala qalbihi, orang yang hatinya dikalahkan, hatinya dikuasai amruddin, oleh urusan agama, oleh perkara-perkara keakhiratan, tayassara alaihi fi aktsaril ahwal, maka akan mudah baginya dalam berbagai situasi ihdorun niyati lil khairat, untuk menghadirkan niat melakukan amal-amal kebaikan. Jadi kuncinya adalah di kesuburan hati. Apakah hati itu penuh dengan urusan akhirat atau tidak? Kalau hati kita penuh dengan urusan akhirat, maka futuh dari Allah itu sangat mudah. Tapi kadang-kadang sulit untuk yang lain. Kenapa? Fa inna qalbahu ma'ilun bil jumlati ila asil khair. Ya, kenapa dia atau seseorang yang hatinya penuh dengan urusan akhirat itu mudah menghadirkan niat kebaikan? Sebab hatinya condong secara keseluruhan ila asil khair, kepada pokok-pokok kebaikan. Fayan ba'itsu ila tafasili ghaliban, maka karena secara global, secara jumlah, ya, secara keseluruhan hatinya itu condong kepada aslil khair, kepada pokok-pokok kebaikan, maka yang tafasil, yang ringan-ringan, yang cabang-cabangnya pun itu akan mudah untuk menghadirkan niat. Jadi kalau urusan kita sudah ada pada aslil khair, pokok kebaikan, urusan Allah, urusan akhirat, urusan ibadah, maka yang kecil-kecil pun itu akan menjadi kebaikan bagi kita. Akan mudah menghadirkan niat dalam hal-hal yang kecil. Misalnya melihat sampah saja di jalan, misalnya akan mudah untuk kita berniat mengambil itu. Ada orang kesusahan di jalan, padahal tidak kenal, akan mudah bagi kita menolong orang tersebut. Kenapa? Karena hati kita sudah condong kepada aslil khair, kepada pokok kebaikan. Maka at-tafasil, yang cabang-cabangnya, yang sebetulnya bisa jadi amalannya amalan mubah, ya, tapi akan kita niatkan dengan kebaikan. Wa man mala qalbuhu ila dunya wa ghalabat alaihi lam yatayassar lahu dzalika bal la yatayassaru lahu fil faraid illa bijuhdi jahidin. Dan siapa yang hatinya condong kepada keduniaan, wa ghalabat alaihi, bahkan dunia itu mengalahkan hatinya, mengalahkan dirinya, lam yatayassar lahu dzalika, maka menghadirkan niat kebaikan itu menjadi tidak mudah. Bala yatayassaru lahu fil faraid, bahkan jangankan yang sunnah-sunnah, yang mubah-mubah diniatkan kebaikan, al-faraid, yang wajib-wajib pun akan sulit diniatkan kebaikan. Dijangankan hal-hal yang remeh, ya, menyapa orang dengan niat ibadah, atau ya yang mudah, misalnya bersih-bersih di kamar, bersih-bersih di rumah, diniatkan untuk akhirat, bukan hanya bersih-bersih karena rutinitas, diniatkan ibadah. Untuk orang yang hatinya cenderung kepada keduniaan, maka urusan yang wajib-wajib pun itu akan sulit menghadirkan niat.
Ya, orang yang hatinya cenderung kepada keduniaan, maka untuk sholat 5 waktu pun yang itu adalah urusan yang paling besar akan sangat sulit karena hatinya ya sudah dikuasai oleh keduniaan. Bala yatayassaru lahu fil faraid illa bijuhdi jahidin. Jadi tidak akan mudah, jadi harus ada kesungguhan yang sangat besar. Wa an Umar bin al-Khattabi. Selanjutnya hadis diriwayatkan oleh Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, innamal a'malu binniyati, sesungguhnya amal-amal itu dan hanyalah amal-amal itu tergantung kepada niat-niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapat apa dari yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka hijrahnya dan pahalanya tentu itu karena Allah, dibalas oleh Allah wa rasulih. Maka hijrahnya karena Allah dan Rasul, maka pahalanya pun pahala yang sesuai dengan niatnya itu. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka siapa yang hijrahnya ila dunya yusibuha, untuk dunia yang ingin dia raih, aw imra'atin yankihuha, atau niatnya karena perempuan yang ingin dia nikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya itu tergantung kepada apa yang dia inginkan. Rawahul Bukhari wa Muslim, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi amal-amal itu tergantung niatnya. Yang paling sulit adalah menghadirkan niat yang sesuai dengan futuh dari Allah. Ruya anis Syafi'i annahu qala, diriwayatkan dari Imam Asy-Syafi'i tentang hadis yang tadi, beliau berkata, hadzal hadisu sulusul ilmi, hadis ini sepertiga ilmu. Jadi kalau seluruh ilmu pengetahuan tentang urusan akhirat misalnya dikumpulkan, maka sepertiga dari keseluruhan ilmu itu adalah ada pada bab niat ini. Penjelasannya, qauluhu innamal a'malu binniyati, ucapan Rasulullah innamal a'malu binniyat, yakni maksudnya anna sholahal a'malil muwafiqati lisunnati bisolahin niyati, sesungguhnya beresnya, baiknya amal-amal itu, amal yang mana? Al-a'mal al-muwafaqah li sunnah, beresnya amal-amal yang sesuai dengan sunnah itu bisolahin niat, tergantung baiknya niat. Jadi amal soleh sekalipun dan amal yang sesuai dengan sunnah sekalipun itu tergantung kepada niatnya. Wa huwa kaqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan ini seperti ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bil khawatimi, hanyalah amal-amal itu dengan al khawatim, akhirnya. Nah, husnul khotimah, jadi baik sampai akhir gitu. Ini hampir sama redaksinya. Wa qauluhu inna malikul limri'in ma nawa, dan penjelasan selanjutnya ucapan Rasulullah wa inna malikul limri'in ma nawa, sesungguhnya hanyalah setiap orang mendapatkan dari apa yang dia niatkan. Maksudnya thawabul amili alal amalihi bihasabin niyati sholihati allati yajma'uha fil amalil wahid. Maksudnya pahala-pahala seseorang yang beramal ala amalihi, atas amalnya itu atau dari amalnya itu, bihasabin niyati sholihah, tergantung kepada niat-niat kebaikan, allati yajma'uha fil amalil wahid, yang dia kumpulkan dari dalam satu amal. Maksudnya jadi satu amal soleh itu bisa dikumpulkan padanya berbagai amal, berbagai niat-niat kebaikan. Misalnya sholat berjamaah, selain niat utamanya adalah melaksanakan sholat wajib, kemudian selanjutnya diniatkan berjamaah, kemudian kalau ditambah dengan niat silaturahim untuk bertemu dengan banyak orang, lalu untuk menolong orang yang membutuhkan, bisa jadi ditambahkan niat-niat kebaikan itu, maka setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan jumlah niatnya. Lalu kata selanjutnya,
wa qauluhu dan hadis yang atau ucapan Rasul yang berbunyi faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasuli fa hijratuhu ilallahi wa rasuli wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Ini maksudnya ba'da irsa'il qaidatil ula dzakara mithalan lil a'malil lati suratuha wahidah wa takhtalifu fi salahiha wa fasadiha. Sudah Rasulullah menjelaskan kaidah pokoknya yang tadi, hanyalah amal-amal itu tergantung kepada niatnya, dan kaidah yang kedua, setiap orang yang beramal itu mendapatkan sesuai dengan niat-niat yang dia kumpulkan. Maka Rasul memberi contoh, kata Dr. Ahmad Farid, Rasul memberi contoh zakaro mithalan lil a'mali lati suratuha wahidah. Rasulullah memberikan contoh satu amal yang suratuha, gambarannya, bentuk amalnya hanya satu, yaitu hijrah. Wa takhtalifu, tapi berbeda-beda, fi salahiha wa fasadiha, beres dan rusaknya, baik dan tidaknya itu berbeda-beda. Ya contohnya tadi gitu ya, Rasul memberikan contoh hijrah. Kalau hijrah karena Allah dan Rasul, maka pahalanya ada pada Allah dan sesuai dengan niatnya itu karena Allah dan Rasul. Kalau niatnya karena dunia yusibuha, dunia yang dia inginkan, ya pahalanya sekedar keduniaan itu, tidak ada di akhirat. Dan kalau niat hijrahnya imro'atin, untuk perempuan yang kihuha, yang ingin dinikahi, ya sampai titik situ saja pahalanya, sampai dikasih oleh Allah itu perempuan. Itu mending kalau dikasih, kalau enggak ya rugi. Ya amalnya sudah capek-capek hijrah, perempuannya enggak dinikahi, di akhirat juga tidak dapat apa-apa. Nah, jadi kalau kita melakukan suatu amal kemudian salah niat, ya di akhirat tidak dapat apa-apa. Di dunia mungkin, di dunia pun tidak pasti, baru mungkin. Wa niyatus sholihatu la tughayyirul ma'asi an maudhi'iha. Nah, ini catatannya atau penjelasan selanjutnya. Niat baik itu tidak mengubah maksiat dari tempatnya. Niat baik itu tidak mengubah hakikat amal. Jadi ucapan Rasul innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal-amal itu tergantung niat, tidak mengubah amal maksiat jadi kebaikan. Seperti misalnya mencuri untuk diberikan kepada orang miskin. Nah itu walaupun niatnya kebaikan ya untuk kepada orang miskin, tapi caranya mencuri ya tentu itu cara yang salah begitu. Falayan bagi an yafhamal jahilu dzalika min umumi qaulihi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyati. Maka tidak bisa difahami, atau orang bodoh, orang yang tidak tahu memahami hal itu dari umumnya lafaz innamal a'malu binniyat. Jadi tidak bisa keumuman lafaz amal-amal itu tergantung niat dipahami bahwa amal-amal kemaksiatan bisa berubah menjadi kebaikan. Fayadhunnu annal maksiata tusiru ta'atan binniyati. Jadi jangan sampai ada yang menyangka kemaksiatan itu menjadi ketaatan karena sekadar niatnya saja. Fa inna qaulahu sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyati yakhussu min aqsamil amalis salasah. Maka sesungguhnya ucapan Nabi innamal a'malu binniyat itu khusus min aqsamil amalis salasah, khusus untuk 3 jenis amal saja. Yang pertama at-ta'at, ya yang pertama ketaatan, wal mubahat dunal ma'asi, dan hal-hal yang mubah dunal ma'asi, selain dari kemaksiatan. Jadi hal-hal yang mubah yang tidak ada maksiatnya begitu. Jadi hanya amal itu. Jadi tidak berlaku untuk tidak berlaku untuk amal maksiat itu berubah jadi kebaikan. Innamal a'malu binniyat tidak berlaku untuk itu. Id at-ta'atu tanqalibu maksiatan bil qasdi wal mubah yanqalibu maksiatan au ta'atan bil qasdi. Maka ketaatan bisa berubah
jadi kemaksiatan bil qasdi, dengan niat. Jadi ini sebaliknya. Ya, sebaliknya. Jadi kalau kebaikan tidak akan berubah jadi kemaksiatan walaupun niatnya baik. Kemaksiatan tidak berubah jadi kebaikan walau niatnya baik, tapi kebaikan itu kalau niatnya salah itu bisa berubah jadi kemaksiatan. Wal mubah yanqalibu maksiatan awil ta'atan bil qasdi, sedangkan hal-hal yang mubah jelas itu tergantung niat, bisa jadi kebaikan kalau niatnya baik, bisa jadi keburukan kalau niatnya buruk. Amal maksiyah falatan qalibu ta'atan bil qasdi. Adapun kemaksiatan itu tidak akan berubah jadi ketaatan dengan niat. Wa dukhulun niyati fil maksiyati idan indofu ilaiha kusura khabisatin tada'afa wizruha wa baluha. Dan masuknya niat dalam suatu maksiat, ya. Jadi masuknya niat ke dalam kemaksiatan itu bahkan akan indofu ilaiha kusuru khobisah, bahkan menyandarkan ilaiha padanya kusuru khobisah. Kusur itu kosrun, itu istana. Jadi bahkan menambah beban gitu ya, menambah beban khobisah, keburukan. Tado afawizruha wabaluha, yang akan melipat gandakan dosa-dosa dan bebannya dan masalahnya. Jadi kalau niat keburukan diniatkan kebaikan itu bukan berubah menjadi kebaikan, tapi malah sebaliknya, yang baik yang sudah jelas maksiat itu malah bertambah kemaksiatannya. Wa ta'atu murattabatun binniyati fi asli sihatiha. Jadi pada dasarnya ketaatan itu terkait dengan niat fi asli sihatiha, pada keabsahan. Jadi pada pokok kebaikan itu, ketaatan itu terikat dengan niat-niatnya. Wa fi tada'afa fadluha, dan padanya begitu juga tada'afa fadluha, akan berlipat ganda keutamaannya. Fa amal aslu fahuwa an yanwiya biha ibadatullahi wahdah. Maka yang pokok amal ketaatan itu harus diniatkan karena untuk ibadah kepada Allah saja. Fa inna wariya'a sorot maksiatan. Kalau diniatkan untuk riya, maka kebaikan itu, ibadah itu akan berubah jadi maksiat. Wa amma tada'afal fadli fabikasrotin niyatil hasanah. Adapun pelipat gandaan keutamaan atau pahala itu dengan memperbanyak niat-niat kebaikan. Seperti contoh yang tadi, salat berjamaah bisa jadi banyak niatnya, tergantung kita. Amal mubahat, adapun hal-hal yang mubah, fama min syai'in minha illa wa yahtamilu niyah. Adapun hal-hal yang mubah, fama min syai'in minha, maka tidak ada satupun, tidak ada sedikit pun darinya kecuali hanya membawa satu niat, au niyatin, atau banyak niat, yusiru biha min mahasinil qorobat. Perkara-perkara yang mubah, ya, adapun yang mubah, fama min syai'in minha illa wa yahtamilu niyah, itu hanya mengandung satu niat atau lebih, yusiru biha min mahasinil qorobat, karenanya ia bisa bernilai taqarrub kepada Allah, wa yanalu biha ma'alid darajat, dan karenanya disediakan derajat-derajat yang tinggi kalau kita meniatkan hal-hal yang mubah itu menjadi amal kebaikan. Jadi seperti itulah pembahasan tentang niat dan bagaimana niat itu posisinya di dalam amal. Maka hati-hati ketika berniatlah dengan niat-niat kebaikan, dan tambahlah banyak niat dalam ketaatan, tambahlah banyak niat kebaikan dalam hal-hal yang mubah. Tapi ingat, dalam hal-hal yang maksiat, walaupun niat baik itu tidak mengubah status amalnya, bahkan akan memperberat bebannya di akhirat. Itu saja, aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan selanjutnya pada pertemuan-pertemuan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.